Di zaman sekarang yang modern seperti ini, beberapa orang pernah curhat kepadaku. Kalau uangnya sering hilang secara tiba-tiba. Hilangnya nggak aneh, hanya nominal tertentu saja. Keanehan semakin bertambah ketika uang di dalam celengan pun ikut raib. Bayangkan saja, maling mana yang kurang kerjaan mengambil uang 50 ribuan di celengan. Luar biasa dapat semua. Tanpa ada yang tertinggal, menyisakan uang 10 ribu dan 20 ribu. Kesal pasti sangat kesal. Uang yang dikumpulin untuk keperluan darurat malah raib. Dia pun akhirnya menduga-duga, ini pasti ulah tuyul. Bener nggak? Tanyaku padaku. Bisa iya, bisa juga enggak. Tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya, mungkin bener tuh ulah tuyul, balasku. Di Indonesia, faktor ekonomi selalu dijadikan landasan untuk melakukan pemujaan terhadap anak bocah ini atau tuyul. Bahkan aku pernah bertemu sosok anak kecil yang mati ditumbalkan oleh ibunya, hanya sebagai syarat untuk melakukan pemujaan kepada tuyul. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya tuyul? Anggapan kebanyakan orang, tuyul ini mengambil uang secara manual. Ya, seperti di film-film tahun 90-an yang pemerannya Antek dan Iskak. Mereka masuk ke dalam rumah lalu mengambil uang di lemari. Sayangnya itu hanya terjadi di film saja. Kenyataannya dalam menjalankan tugasnya, tuyul ini hanya berdiri saja di depan rumah lalu menggesek-gesek tangannya secara gaib. Nominal uang yang diincarnya akan berpindah ke tangannya. Keren kan? Jadi segala macam usaha pencegahan seperti menaruh baskom berisi kepiting di dalam rumah terkadang berakhir sia-sia. Uang masih saja hilang. Biasanya aku menyarankan agar menyimpan uang di dekat Al-Quran lalu mengganji sebelah maghrib. Soalnya itu jam-jam mereka keluar mencari mangsa. Oh ya, aku jadi ingat tentang mitos tuyul vs cermin ini. Katanya kalau dulu dikasih cermin, dia akan asik sendiri hingga lupa akan tugasnya. Namun pengalamanku malah berbeda. Ketika sedang bermain di rumah teman, tanpa sengaja, salah satu penjaga ada yang iseng menangkap tuyul yang lewat di depan rumahnya. Singkat cerita, aku memberikan cermin, bukan asik berkaca ria, malah nangis kejer. Kok muka saya jelek? Kata tuyul itu sambil menangis. Pernah juga ketika mati lampu, aku sedang berjalan-jalan di sekitar perumahan, tempat tinggalku. Anggap saja rumahku di blok A. Nah, pada malam itu sedang berjalan-jalan ke blok C, seorang teman. Ketika sedang jalan-jalan santai di blok C, dari kejauhan kulihat ada 4 cahaya merah. Tepatnya di rumah paling ujung. Penasaran ku hampiri cahaya itu. Ternyata ada 2 anak kecil bocah bermata merah sedang duduk di rumah itu. Melihat saya datang mendekat, mereka langsung berdiri, mendesis ke arah saya sambil menunjukkan giginya yang bertaring. Itu sih namanya cari gara-gara. Aku langsung ambil tindakan mengikat bocah itu, lalu dipulangkan ke dukunnya. Tiba-tiba, malam Jumat aku mendengar ada suara isak tangis dari keluar rumah. Tangis seorang anak kecil, biasanya khusus hantu anak kecil diperbolehkan masuk, asalkan tidak nakal. Anak kecil yang satu ini ternyata beda, badannya saja yang seperti anak kecil, tapi mukanya tua sekali. Oh, tuyul ternyata. Ucapku ketika melihat terikat di pohon mangga depan rumah. Siapa yang ngirim kamu ke sini? Sambungku. Dia pun bercerita kalau yang mengirimnya adalah dukun dari dulu yang pernah kuikat. Katanya kedatangan ke sini untuk mengerjaiku. Entah apa yang ada di pikiran dukun itu mengirim anak kecil ke rumah. Yang ada dia malah menjadi bulan-bulanan penjaga rumah, ibaratnya masuk ke kandang macan. Tolong lepaskan saya. Si tuyul itu menangis meminta ikatannya dilepas. Siapa yang ikat kamu? Wanita jelek itu, ucapnya menunjuk
Si Merah yang dari tadi tertawa sambil ongkang-ongkang kaki di salah satu pohon mangga. "Itu kerjaan kamu," tanyaku pada si Merah. Dia pun mengangguk pelan, lalu kembali tertawa melihat rengekan tuyul itu. Aku pun melepas ikatannya dan memintanya untuk tidak kembali lagi. Katanya dia juga udah kapok main ke rumah. Sejak sore, Bandung diguyur hujan terus. Udara dingin mulai masuk melalui celah-celah pintu kosan, sehingga menggangguanku yang dari tadi meringkuk di atas kasur. Kerucuk-kerucuk, perut mulai berbunyi, seperti cacing di dalamnya sedang teriak kelaparan. Aku pun bangkit lalu mengintip suasana koridor di balik pintu. Suasananya sepi seperti tidak ada kehidupan. Hanya ada si King Kong penjaga yang sedang bermain dengan anak kucing ibu kos. Ya begitulah kegiatannya sehari-hari. "Kong," panggilku melalui batin. "Apa, Mir?" sautnya sambil menarik-narik buntut anak kucing itu. "Lihatin Wilda dong, dia lagi ngapain di atas?" pintaku. "Is, ganggu aja," balasnya lalu menghilang menembus langit-langit menuju lantai 2. Hanya dalam hitungan detik, dia sudah duduk di tempat tidurku. "Lagi ngapain dia?" tanyaku. "Tidur, mau dibangunin?" "Jangan, nanti dia ngamuk lagi." Terpaksa aku naik ke lantai atas menuju kamar Wildan. Pintunya sedikit terbuka. Ku intip dari dalam, benar saja dia masih tidur pulas. Dan Wildan, ku panggil sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Apaan, Mir?" balasnya masih dengan mata tertutup. "Keluar yuk, beli makan," ajakku. "Gak ah, lagian masih hujan kan? Sedikit gerimis doang. Duluan aja deh, Mir. Aku ntar mesen online aja." "Ya udah." Aku pun kembali ke kamar mengambil jaket dan kunci motor, lalu berjalan menuju parkiran. "Ikut, Mir," ucap si King Kong yang sedang duduk di salah satu motor yang terparkir. "Jangan, cuma sebentar doang." Yah, padahal kalau cuacanya begini pasti ramai. Makanya nggak usah ikut, nanti saya repot. Kunyalakan motor kemudian melaju keluar kosan dan melewati gang sempit menuju jalan besar. Makan apa ya? Pikirku seraya mengedarkan pandangan. Dingin-dingin begini, enaknya makan mie instan di warkop. Kuarahkan motor ke warkop Mang Heri. Tidak butuh waktu lama, aku memarkirkan motor di depannya. Warung terlihat sepi, hanya ada 2 sepeda motor yang terparkir. "Mang, biasa ya?" ucapku memesan menu andalan, mie goreng double plus telur. Lalu duduk di bangku kayu panjang. "Siapa, Mir?" balasku langsung mempersiapkan pesananku. Aku mengambil ponsel di saku celana. Sudah hampir jam 8:30 malam, tapi kondisi jalan masih belum seramai biasanya. "Wildan mana, Mir?" tanya Mang Heri sambil memotong 3 helai sawi. "Masih tidur di kosan. Pantesan, biasanya kemana-mana berdua." "Bisa aja, Mang. Kan kalau ke kamar mandi tetap sendiri," balasku, diikuti tawa Mang Heri. "Dah buruan, Mang. Laper nih," sambungku. "Ini, Mir." Mang Heri meletakkan mangkuk di depan hadapanku. Rasa lapar membuat langsung menyantapnya dengan cepat. Selesai makan, aku mengobrol sebentar, lalu pulang. Tak terasa ternyata hujan sudah reda. Kubatalkan niat untuk langsung pulang ke kosan, memilih untuk jalan-jalan sebentar keliling kota Bandung. Terlihat jalanan sudah mulai ramai, didominasi oleh sepeda motor. Kuarahkan sepeda motor menuju sebuah taman di tengah kota. Setelah mencari parkir motor yang paling dekat, aku pun berjalan masuk ke area taman. Ada sambutan hangat dari seorang kakek tua penunggu salah satu pohon beringin. Suasana taman pada malam ini lumayan ramai. Muda-mudi sedang memadu kasih di bangku taman-taman. Mereka tidak sadar ada banyak wanita berdaster, kuntilanak yang menonton dari atas pohon. Aku pun lanjut berjalan menyusuri taman, mencari bangku yang masih kosong. Agak jauh akhirnya kutemukan sebuah bangku kosong, letaknya di pojok, bersebelahan dengan sebuah pohon besar.
Padahal ini bisa menjadi tempat yang strategis untuk memadu kasih, namun tak ada muda-mudi yang menempatinya. Aku sedikit curiga, sebelum duduk kutatap pohon besar itu. Tidak ada yang sesuatu yang aneh. Hanya beberapa kuntilanak yang terbang dari dahan satu ke dahan lain. Itu pun mereka bubarkan diri saat melihatku duduk. Suasana di sini berbeda sekali. Tenang, tanpa gangguan suara kendaraan bermotor dari jalan raya. Aku hanya duduk sambil menghirup udara malam kota Bandung. Namun ketenangan ini tak berlangsung lama. Terlihat terdengar suara tangis seorang wanita lirih sekali. Aku berusaha fokus mencari sumber suara itu. Ternyata dari arah belakang. Aku sempat menoleh, terlihat seorang wanita sedang duduk menyandarkan punggungnya ke pohon besar. Kepalanya tertunduk sehingga wajahnya tak terlihat. Terhalang oleh rambut yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Ada apa ya, Mbak? Tanyaku pada sosok yang dari tadi hanya diam mematung. Tolong saya, balasnya masih dengan kepala tertunduk. Aduh, Mbak, saya lagi nggak buka sesi curhat. Tapi kamu sudah menginjak-injak tempat tidur saya. Ucapnya agak marah lalu mengangkat kepalanya. Kali ini aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Seorang wanita berwajah lokal dengan luka terbuka di keningnya. Dari luka itu masih mengalir darah segar yang mulai membasahi sebagai wajahnya. Biasa aja, Mbak, nggak usah diserem-seremin, ucapku. Kamu mau menolong saya? Ya udah, Mbak duduk di sini, biar enak ngobrolnya. Tak ada rotan pun, akar pun jadi. Tak ada manusia, hantu pun tak apa-apa. Tidak mau, balasnya. Kenapa? Dia pun mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakang. Dengan cepat, aku menengok. Astagfirullah. Tebu, kamu ngapain di mari? Ucapku pada sosok genderuwo yang berdiri di belakangku. Cantik, Mir, balasnya dengan sorot mata menatap wanita itu. Pantesan, cewek-cewek lagi di nongkrong di atas pohon pada kabur. Ternyata ada kamu. Si Kingkong nyuruh ikut. Ya udah, pulang sana. Tapi cantik, Mir, boleh dibawa pulang nggak? Nggak, mending cari di danau tuh, banyak yang lagi mandi. Oke, bos. Dalam kedipan mata dia pun menghilang. Sudah aman. Sini, Mbak. Tadi Mbak bilang tempat tidur. Tanyaku pada sosok yang sudah duduk di sudut bangku taman. Dia pun mengangguk pelan. Jadi ini... Tiba-tiba wanita itu memberi flashback momen-momen terakhir hidupnya. Kami sudah berdiri di depan rumah kecil di sebuah desa. Lalu aku diajak masuk ke dalam rumah itu. Mas Ni, udah malam nak, jangan keluar rumah, ucap seorang wanita parubaya. Oh, namamu Mas Ni, itu ibumu. Tanyaku pada sosok yang dari tadi berdiri tak bersuara. Dia pun hanya membalas dengan anggukan, sedangkan matanya terus menatap ke arah wanita parubaya itu. Cuma ke kota sebentar, Bu, ini kan malam minggu. Balas Mas Ni berlalu menuju pintu depan. Pulangnya jangan malam-malam, pesan ibunya sebelum pintu depan tertutup. Iya, saut Mas Ni dari luar rumah. Mas Ni pun berlari ke ujung jalan di depan rumahnya. Seorang pria sudah menunggunya di sana. Berdiri di samping motor yang terparkir di pinggir jalan. Honda CB, berarti ini tahun 70-an ya? Tanyaku pada Mas Ni. Iya. Gambaran itu pun berlanjut. Kini aku sudah di sebuah tempat yang dikelilingi pepohonan. Kulihat Mas Ni sedang duduk di atas jok motor sambil bersandar di bahu pria itu. Dia pacarmu? Dayat itu namanya. Oh. Tak lama kemudian ada dua motor lain yang mendekat. Dayat pun menghampiri. Terjadi percakapan antara Dayat dengan 4 orang pria lainnya. Sedangkan Mas Ni masih duduk di atas jok motor. Kemudian Dayat dan 4 pria itu berjalan mendekati Mas Ni, membawakan beberapa botol minuman dan makanan ringan. Mas Ni mengingat Dayat itu untuk tidak minum-minum, karena dia masih harus mengantarkan pulang. Berkendara dalam keadaan mabuk,
itu berbahaya. Ucapan Masni malah menyusut emosi Dayat dan teman-temannya. Terjadi adu mulut hingga Dayat pun menampar wajah Wasni. Tamparan yang keras membuat tubuhnya jatuh tersungkur. Kekejaman malam itu masih berlanjut. Teman-teman Dayat mulai memegangi tangan dan kaki Masni. Lalu Dayat membekap wajah Masni dengan jaket kulitnya yang dikenangkan. Masni pun berontak, tangannya berhasil lepas, lalu memukul wajah Dayat dengan keras. Pengaruh alkohol membuat Dayat gelap mata. Dia mengambil sebuah batu lalu menghantamkan pada kepala Masni yang masih tertutup jaketnya. Seketika itu tubuh Masni sudah lagi tidak bergerak. Dayat membuka jaketnya. Dia terkejut melihat wajah pacarnya yang sudah bersimbah darah. Namun penyesalan sudah terlambat. Di tengah kepanikan, salah satu temannya berinisiatif untuk menguburkan jasad Masni. Dia memerintahkan kedua teman lainnya untuk pergi mencakul. Dayat yang terlihat masih shock ikut menggotong jasad Masni menuju area yang lebih sepi. Di sanalah mereka akhirnya menguburkan jasad Masni. Gambaran pun berlanjut, kembali ke rumah Masni. Ibunya sedang menangis menanti kepulangan Masni. Namun anaknya itu tidak pernah pulang. Masni sudah beberapa kali berusaha memberitahu ibunya di mana jasadnya dikuburkan. Namun usahanya tidak berhasil. Amarahnya kian hari kian bertambah, apalagi melihat kelima pelaku itu masih bebas berkeliaran. Masni mulai membalas dendam dengan meneror satu persatu, sebuah teror yang sangat menakutkan, hingga mereka pun mati dalam keadaan menyesal. Setelah itu jiwanya terkunci, terus menunggu seorang untuk mengangkat tubuhnya yang masih berbaring di sini. Ya, di bawah bangku taman tempat aku sekarang. Saya hanya ingin dikuburkan dengan layak, ucap Masni. Tapi saya tidak bisa membantumu untuk hal itu, balasku. Kenapa? Apa kamu tidak kasihan dengan saya? Bukan begitu. Kejadiannya kan sudah puluhan tahun. Sekarang keadaannya sudah berubah. Ya sudah, jika tidak mau membantu, balasnya memalingkan wajah. Tapi dia kembali menghadapkan wajahnya padaku. Apalagi? Tolong bilang pada ibu kalau saya dikuburkan di sini. Aku pun tersenyum kejut. Kenapa senyum? Bisa tidak? Minta tolong kok maksa banget Masni. Sekarang ini tahun 2001, sudah lebih dari 40 tahun semenjak kamu meninggal. Saya mana tahu kalau ibumu masih hidup atau tidak. Alamat rumah saja kamu tidak ingat. Coba kamu cari yang lain aja yang bisa bantu. Saya sih nggak sanggup. Tapi sekarang cuma ada kamu. Ya cari dulu sana. Ternyata semua pria sama saja. Ya nggak gitu juga, Bambang. Bambang, aku Masni. Maaf salah sebut. Ya udah deh, nanti saya pikirkan gimana caranya. Sekarang saya pulang dulu. Saya ikut boleh? Enggak. Kamu mau ketemu Gundurwo tadi emang? Sudah ya. Aku berdiri, pergi meninggalkan yang masih duduk di bangku taman. Besok datang lagi, tanyanya. Nggak tahu. Balasku lalu berjalan cepat meninggalkan tempat ini. Sesampainya di tempat parkir, ting, ponselku berbunyi. Ada sebuah pesan WhatsApp yang masuk. Mir, kamu belum balik ke kosan? Ternyata dari Wildan. Ini aku mau balik. Kebetulan nih, nitip mie goreng sama bubur kacang dong di warkop Mang Heri. Ya elah anak ini. Tadi katanya mau pesen online. Enggak lagi nggak ada promo. Ayolah, kali-kali nitip. Kali-kali nitip. Perlu digarisbawahi. Ntar aku beliin sekalian balik. Oke. Aku memasukkan ponsel ke saku celana, lalu pulang ke kosan. Sebelum pulang tidak lupa membeli makanan titipan Wildan dulu. Setibanya di kosan, Wildan sudah ada di kamarku. Kamu ngapain di kemari? Tanyaku pada Wildan yang sering tiduran di atas kasur. Nungguin makanan lah, lapar aku baru bangun. Balasnya tanpa beban. Sana balik ke kamar kamu aja. Pinjem mangkok sama sendok dong. Punya aku masih kotor, lagi malas nyuci. Duh nih anak,
kamu tadi kemana aja? Lama bener. Jalan-jalan aja, terus duduk berduaan di taman. Sama siapa? Cewek cantik. Balasku tersenyum. Pasti begituan kan? Beneran, mau kenalan. Aku panggil sekarang. Nah kan, beneran setan. Udahlah Mir, ntar aku gak bisa tidur. Hahaha. Aku ke belakang dulu, sakit perut. Ucapku lalu berlari menuju kamar mandi. Kembali dari kamar mandi, Wildan sudah selesai makan. Cuci dan besok aja Mir, habis makan ngantuk nih aku. Balasnya seraya berlari ke kamarnya. Awas ya. Sudah jam 11 malam, lagian aku juga sudah mengantuk. Aku pun langsung kembali ke kasur untuk tidur. Di tengah-tengah mimpi indah, aku merasakan ada sentuhan dingin di wajah. Kubuka mata sedikit, terlihat ada sosok di hadapan. Sudah ketemu belum? Tanyanya. Kubuka mata lebar-lebar. Mas nih, kok bisa kesini? Dia yang mengajak saya kesini. Balasnya sambil menunjuk si King Kong yang duduk di atas lemari. Kebangetan ya, gak tahu orang ngantuk. Ucapku kesel pada si King Kong. Kasian Mir, dia dari mondar-mandir di parkiran. Balasnya. Ya usir lah. Kok diusir? Jahat banget Balas Mas nih. Lupa. Masih ada di sini. Jadi gimana? Udah ketemu ibu? Tanyaku. Ya Allah, baru juga beberapa jam, udahnya itu lagi. Belum. Jangan marah dong. Saya pulang lagi deh. Tunggu. Cobain tanya ke atas. Ke atas? Kong, anterin ke kamar Wildan Ki, perintahku. Siap Mir. Mereka pun menghilang. Kini aku bisa lanjut tidur dengan tenang. Tak lama terdengar suara teriakan seorang di lantai atas. Persis suara Wildan. Itulah sahabat cerita dari cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya. Oke.